Dapat channel, dapat banget. Mulai ya, udah mulai nilai. Ini kakinya susah masuk. Oke, balik lagi bareng kita guys di Dapat Channel, dapat banget. Dapat banget. Wah, hari ini keren banget nih pembahasannya nih. Bersama kita hari ini ada Linda. Kenalin nih teman kita Linda ya. Halo semuanya, nama gue Linda. Mungkin kita boleh tanya-tanya sedikit ya Boleh tentang Linda ya. Boleh banget. Jadi Linda ini lagi sibuk apa sih sekarang ini? Gue berhubung gue masih muda ya, jadi kesibukan gue palingan sekarang kuliah, nongkrong ya, main paling. Terus nato. Terus keren. juga sempat ngeband sih, cuma sekarang gara-gara corona udah gak ada jawaban lagi, jadi ya fokusnya palingan ke nato sih. Dampak. Oh, ngeband, vokalis atau main? Vokalis. Oh, vokalis. Oh guys, jadi Linda ini serba bisa nih guys. Vokalis, nyanyi bisa. Sama yang tadi menarik banget yang kita mau bahas hari ini nih, Le. Tato. Nato. Dan Linda ini tatonya bukan di studio ya, Pak ya? Enggak, soalnya kan Iya. kita masih newbie. Dan Masih sistemnya newbie. tapi sebenarnya jemput bola sih, Lin. Ya, Which is menurut kita keren banget nih. Itu Iya. yang kita mau bahas hari ini nih. Boleh dibilang Linda ini mobile tato artis. Iya. Ya teman-teman ya. Jadi nggak harus nato di studio, tapi bisa langsung datang mau nato di rumah, mau nato di pantai, mau nato di coffee shop. Ayo jadi. Asal jadi dapur namanya masak. Asal jadi Chef dapur. dong gue. Iya. Iya sih, kalau misalnya buat tato sebenarnya dibilang mobile mungkin gara-gara mulainya masih baru juga, jadi belum ada budget juga untuk buka studio. Itu yang pertama, dan yang kedua gara-gara ini COVID-19 ya. Jadi kayak maksudnya orang mungkin lebih nyaman untuk nato di rumahnya dia, mungkin merasa lebih safety, bebas dari keramaian, tempat-tempat yang dia nggak masih asing gitu lah. Jadi kita ngerasa juga mungkin home service lebih nyaman aja gitu. Oke. Home service. Iya. Home Cuma- service guys. Iya, cuma selain home service, basically mainnya natonya di coffee shop tempat gue biasa nato. Oke, siap. Boleh sharing nggak gimana sih Linda nih waktu nato? Apakah ngikutin protokol kesehatan karena mengingat kondisi Oh iya COVID-19 dong, pasti. ini gitu Sebenarnya kan? menurut gue kalau misalnya nato mau ada COVID atau enggak tetap harus protokol kesehatan ya, soalnya kan itu jarum ditusukkan ya, banyak lah bisa kemungkinan infeksi dan segala macamnya. Ya tetap harus kondisi masih tetap harus bersih, lingkungan tempat natonya harus bersih, pakai sarung tangan, pakai masker apalagi ya. Jadi ya kalau misalnya buat safety tetap harus diutamakan sih. Nah, jadi ingat guys, kita apapun yang harus kita lakukan tetap safety diutamakan. Benar. Kata Linda ya. Dan protokol kesehatan kok. Tadi kan Iya. bicara protokol kesehatan. Lu sendiri apa sih yang protokol kesehatan COVID sama non COVID yang memang tanpa harus ada COVID kayak sekarang itu udah lu jalankan protokol kesehatannya? Dan yang COVID juga di tengah COVID ini kayak gitu. Sebenarnya gini ya, kan mungkin karena gue masih newbie juga, jadi gue juga belum punya tato studio. Cuma sebenarnya kalau misalnya gue lihat-lihat tato artis yang selama COVID ini sebenarnya mereka kan ngurangin mungkin dari awal-awal mungkin sebenarnya nutup appointment, gak buka appointment. Namun udah ada yang mulai buka lagi dan dia biasanya kayak pakai APD gitu-gitu ya, mungkin untuk menghindari lah segitu. Mungkin ada budget juga ya, makanya segitu getolnya untuk safety-nya. Cuma gara-gara gue juga masih newbie, masih kuliah juga, masih newbie, masih learning lah gitu. Jadi Berjuang di tengah perbatasan, keterbatasan. Bagus itu. Jadi ya gue berusaha semaksimal mungkin aja ketika ada klien ya sama-sama kita sanitize masing-masing diri masing-masing, menghindari kontak fisik seminimal mungkin lah, kecuali pas nato juga pakai sarung tangan. Ya pembayaran juga ya tetap kayak transferan aja ya, pokoknya dimaksimalkan lah. Pakai masker ya. gitu, hand sanitizer, cuci tangan. Dan yang di luar COVID sendiri itu apa tadi? Boleh Kalau di luar- pertegas per detail kayak Kalau misalnya di luar COVID sebenarnya kayak yang gue tadi itu sebenarnya emang harus wajib masker, terus sarung tangan tuh udah wajib. Sarung tangan wajib Iya, lah ya. cuma kan kalau misalnya kita kayak nato sebelum ada COVID tuh kita ngobrol nih nyantai, ngobrol di depan muka gitu kan, sebenarnya masih aman gara-gara belum ada COVID. Semenjak ada COVID kan ya lu harus menjaga jarak,
mengusahakan gimana supaya droplet dari mulut lu nggak bisa mencemari gitu loh maksudnya. Jadi meminimalisir aja sih lebih minimalisir. Jarum gitu kan yang Kalau setahu jarum kan sih biasa itu jarum yang jarum sudah udah jadi pasti. masalah. Jarum itu udah harus steril bang, soalnya masuk ke kulit kan. Ya kalau jarum mau ada covid atau enggak tetap harus steril. Dan harus baru kan ya, setiap Prosedurnya kali ya itu tetap baru ya. itu mau ada covid nggak ada covid tetap harus pakai sarung tangan karena itu yang masuk ke dalam tubuh. Maksudnya jarumnya itu di kan Jarumnya emang ada jarum steril. Kalau jarum tato itu jarum steril. Nggak pakai steril, jarum ya? lu nggak. Lu tato tuh nggak pakai jarum yang dari mana aja nggak bisa. jarum steril itu kayak apa Ada ya? Boy, ya? ada dijual jarum tato khusus. Jadi itu jarum steril itu maksudnya dia antibakteri. Iya, jadi udah disterilin, ada expirednya juga. Oh. Ada expired date-nya berarti ya. Iya. Jadi harus selalu dicek sebelum mulai Iya, nato. kita selalu kasih cek juga ini expirednya segini ya, bisa dilihat jarumnya. Gue belum pernah tato dan belum pernah apa ya namanya. Oke, ntar sekali-sekali Jadi apa masih tuh? awal. Iya, Untuk tuh. masih promo price. Nah, ini dia nih. Kita mau nanya nih, ada Instagramnya nggak? Kalau misalnya Ada teman-teman di dong. sini ada yang pengen nato, bisa langsung pengen kontak Linda. Nah itu kontaknya lihat contoh-contoh dan lihat gitu. contoh-contohnya di mana? Portofolionya belum banyak sih, cuma bisa dicek di @animamundi di Instagram. Ntar bisa diketikin aja ya kali di deskripsi Iya, saya. nanti Animamundi. kita ada di sini nih ya, di bawah ini ya. Animamundi. Iya. Ejaannya boleh spelling dikit. ANIMAMUNDEE. DEE ya. Yuk. Anima Mundi guys, dicek aja langsung Instagramnya, ada contoh-contoh gambar-gambar tatonya yang udah Iya, pernah Linda betul. buat ya. Nah mungkin sebelum itu kita boleh nanya-nanya lagi ya Lin ya. Boleh dong. Boleh ceritain nggak awal mulanya Linda terjun ke dunia tato ya sebagai inilah salah satu penghasilan ya sekarang ini ya. Boleh di sharing nggak apa sih berangkat dari apa nih? Kalau gue pribadi sih jujur gara-gara awalnya nato kan udah punya tato juga. Nah jadi semenjak gue punya tato, gue tertarik. Gue pernah handpoke, nyobain stick handpoke tato, yang dia bukan pakai mesin. Jadi pakai jarum ditusuk-tusuk manual gitu. Stick handpoke. Stick handpoke. Tahu nggak tato-tato tradisional yang dipukul pakai? Oh, yang di Ya, gue taunya kayak model Iya. batik-batik begitu. Nah batik yang kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya modelnya sekarang dia cuma pakai jarum aja satu udah. Oh. Jadi jarum tato yang buat di mesin itu dipakai tapi manual gitu. Jadi dia karakteristiknya beda. Jadi kalau misalnya kayak gini tuh Boleh ditunjuk. Oh, nah ini salah satu contohnya nih tato Linda ini hasil ntar karya kalau Linda. enggak ntar difotoin taruh situ aja ntar Iya, kelihatan iya, banget kok. Jadi kalau iya. misalnya kayak gitu dia detail garisnya itu dia titik-titik-titik gitu. Sementara kalau mesin dia garisnya lurus langsung. Garisnya. Soalnya kan kalau misalnya jarum ditusuk satu. Terus kalau untuk tato sendiri pertama kali lu nato itu tuh yang ngebuat ini kan ada yang beberapa orang takut dan kayak gue sendiri juga kan gue baru lulus kuliah nih kan. Gue pas waktu itu sempat kepikiran mau nato, gue itu takut kan susah cari kerja atau apa kalau ada tato gitu kan. Terus gue takut dapet perspektif negatif lah dari orang pasti. gitu kan. Segitu gue cowok gitu. Nah kalau lu ini sebenarnya apa sih yang mendasari keputusan lu untuk awalnya lu bisa apa ya nato di badan lu dan lu bahkan terjun di dunia tato ini gitu. Kalau gue nato di badan gue nggak tahu, gue emang tertarik aja sih pengen bikin tato di badan, bukan gara-gara gue punya banyak life lesson yang harus gue tuangkan ke kulit gue ya. Cuma gue ngerasanya kayak tato itu gak harus meaningful, ya sekedar lu suka juga nggak apa-apa sebenarnya. Lu suka kayaknya desainnya bagus deh, udah nggak apa-apa menurut gue. Nggak harus ada kayak nato ini gara-gara nyokap gue dulu begini, nggak harus ada kayak gitu sih menurut gue. Oke. Jadi Boleh gue tanya cuma nggak lu sekedar- total ada berapa tato nih sekarang ini? 1, 2, 3, 4, 5, Hitungnya banyak nih. Keren guys. 8 atau 9. Oh, 9. Belum selesai. Udah, Gitu. 8 atau 9 Oh, masih dikit 8 sih. atau 9 tato ya. 8. Pengen nambah cuma menunggu budget, ntar dari hasil nato juga gue nato lagi. Keren. Yang paling lu suka dari tato-tato yang pernah lu buat di badan lu, tato yang gambarnya apa? Enggak ada yang gue paling suka. Semua sama aja. Semuanya sama aja menurut gue. Sebenarnya gue mau nanya ya Linda ya. Ini ada pertanyaan yang menurut gue menarik ya. Apa sih rata-rata alasan orang mau nato nih? Apakah ada karena faktor kepuasan tersendiri? Oh iya, itu pasti dong. Kalau Ya, misalnya kira-kira apa tuh ini biasanya yang opini gue ya. Iya, ya pernah Kalau ditemuin lah opini gue Linda. pribadi dan berdasarkan orang-orang teman-teman gue yang gue liat nato juga, palingan apa ya alasannya yang kayak dari pertama mungkin paling common reasonnya adalah orang itu punya sesuatu yang meaningful yang pengen mereka tanamkan di diri mereka gitu loh. Jadi kayak kenang-kenangan kayak misalnya mungkin tanggal orang tuanya apa gitu misalnya, atau enggak tanggal dia nikah, foto anaknya, gambar anaknya gitu kan misalnya. Dan ini kan yang gue tahu ya waktu itu gue pernah lihat sekali ngikut temen gue pas nato nih Lin.
Itu alatnya kan serem, dan itu juga salah satu yang ngebuat gue sampai sekarang itu kan emang gue kebetulan orangnya takut jarum kok, Lin. Nah jarum suntik aja yang kecil takut. Gue ngelihat alat tato yang kayak mesin bor itu ngeri banget gitu. Kalau alat tato yang lu pakai sendiri kan mungkin zaman dulu sama sekarang kan udah beda nih. Dibilang beda mungkin ya, perkembangan zaman jadi lebih banyak variasi mesin tato juga. Tapi kayak misalnya itu sebenarnya ada plus minusnya juga, dia kayak ada yang ini bagusnya buat shading, buat gambar-gambar yang realis bagus, buat yang kayak sekedar gambar lain-lain gitu doang mungkin lebih bagus yang ini gitu. Kalau misalnya gue selama gue nato, kalau bilang tadi kan takut dengar suaranya ya. Suara sama lihat mesinnya takut sih gue. Tapi selama gue nato sejauh ini ya, orang-orang yang pada takut nih awalnya yang buat first timer natonya itu pada takut, cuma nggak ada yang kesakitan sampai nggak bisa nahan, nggak ada sih. Malah pas gue sakit nggak sih sebenarnya? Enggak kan? Nggak sakit, pada bilang enggak sih, biasa aja ternyata gitu. Sakit mana mah disuntik? Kalau misalnya disuntik itu lu bukan kesakit sih bang kalau menurut gue, tapi lebih ke panik duluan. Takut mau disuntik dia ngeliat jarumnya masuk. Tapi kalau misalnya nato itu kan dia lu apa gimana ya? Lu nato nih lama nih, udah ditusuk-tusuk, jadi lu terbiasa, kulit lu udah terbiasa. Akhirnya lu udah pasrah aja kan. Iya, udah nggak kaget. Yang udah baal lah gitu. Pas pertama kalinya kaget gitu, tapi pas udah ini gitu. udah. Jadi gigit semut kali ya. Jadi gigit semut. Tapi mungkin ada sih beberapa klien gue yang dia natonya di daerah-daerah tertentu sama emang karakter kulitnya juga beda, ada yang tipis, ada yang tebal, terus pain tolerance orang kan beda-beda juga ya. Jadi ada yang mungkin dia lebih sakit kalau natonya di sini, tapi di bagian lain dia nggak sakit gitu. Jadi kalau nato itu juga tergantung dari tebal tipisnya kulit ya? Iya, tergantung kulitnya lagi, tergantung alergi apa enggaknya juga. Ngelihat tebal tipisnya kulit dari mana nih, Lin? Nggak bisa, itu pakai feeling aja. Pakai feeling. Iya. Nah itulah yang dinamakan pengalaman. Jadi kalau kita bicara seiring dengan pengalaman lu tau lah ini kira-kira jarumnya harus dalam apa gitu. Kalau kulit Linda udah tebel apa enggak sih gini? Ya coba aja kita nato. Jangan, nggak berani gue. Linda udah berapa lama nih terjun di dunia tato? Nyobain pertama kali itu kan handpok ya, stick handpok itu dia akhir tahun lalu itu juga sebenarnya beli bukan buat natoin orang, tapi buat nyoba nato diri sendiri. Oke. Jadi ada beberapa tato yang nyoba bikin sendiri iseng-iseng aja, tapi belinya emang sekali banyak gitu kan. Nah terus gue punya satu klien yang waktu gue masih stick and poke itu gue belum dibayar. Nah dan klien gue ini baik ngasih gue mesin. Gue dibayar, jadi gue buat wujud bayarnya dia, apresiasinya dia kasih gue mesin. Keren. Semenjak ada mesin baru gue mulai belajar pakai mesin, terus mulai buka jasa. Oke. Nah itu kita masuk ke sedikit bisnisnya nih ya, bisnis tato nih. Jadi gimana sih hitung-hitungan ini kalau di Linda nih, kalau misalnya gue mau nato nih, cerita gue mau nato burung merpati deh gitu, itu gimana nih? Gue kira-kira bayar berapa duit atau apa? Kalau misalnya dari dulu gue nato, itu selama gue nato biasanya dia bayar per senti. Per sentimeter tuh guys. Sama detail gambarnya juga gimana gitu ya. Oke. Nah cuma kalau saya sekarang ini gue ngeliat sih orang-orang udah pada hitungannya per jam. Iya. Itu kan malah jam-jaman kalau sekarang ya. Nah cuma gara-gara gue masih baru, terus masih mencari pasar dan mengumpulkan portofolio juga, dan kebetulan gue belum ada studio, jadi gue bukannya masih per senti. Nah mumpung belum terkenal banget ya, masih kalau mau kesempatan nih guys harganya nih. Kalian kenal dulu sama Linda, karena kita bicara nih Linda pasti akan terkenal nih. Amin. Amin ya. Nah boleh sharing nggak harga-harganya kira-kira berapaan sih? Ini dari bulan April atau Maret kali ya, sampai sekarang masih buka promo price, ngumpulin portofolio sampai sepuasnya gue aja. Kira-kira gue ngerasa portofolio gue udah cukup banyak, baru gue ntar mungkin ganti harga. Sekarang per sentimeter tuh 8.000 buat tato yang hitam doang. 8.000 rupiah tato versi warna hitam per sentimeter. Iya, tapi tergantung detail juga ya. Jadi kalau misalnya gue mau tato burung merpati nih, segini nih, sebulat gini, hitungannya ini per senti nih ya? Iya, per senti. Berarti kali dengan 8.000 ya. Oke, kali 8.000. Ya nggak mahal-mahal lah guys. Sedangkan pasaran tuh sekarang tato kan sekitar. Iya, dulu gue nato waktu kalau di daerah gue tinggal di sini nih ya. Itu gue nato berapa tahun lalu ya, 2 atau 3 tahun lalu, itu harga persentinya 13.000, dan itu juga tatonya masih baru buka juga tempat tatonya. Wow.
Nah dia baru buka udah 13.000, tapi memang dia punya studio juga sih. Ya. Tapi sebenarnya dilepas studio nggak studio sebenarnya ada kelebihan kekurangan menurut gue ya. Studio dia kan kita harus datang. Kalau ini kan lu bisa dipanggil dengan jemput bola. Studio. Iya. Jadi kalau kita bicara bisnis sekarang ini, memang apapun itu kita harus jemput bola dan itu yang menjadi satu breakthrough. Kita dituntut kreativitas, bener gak Daniel? Walaupun kita kondisi pandemi bukan berarti kita ya udah nggak usah pikirin, ya udah nggak usah berkembang, mati tengkurap aja, nggak gitu juga. Justru kita harus cari-cari ide-ide menarik seperti ini. Justru semakin kegencet kita biasa ide-ide kreatif makin keluar ya. Itu dia. Nah contohnya kayak Linda nih, sosok Linda, seorang Linda, dia punya ide yang sangat kreatif. Mendingan gua jemput bola, ya kan? Soalnya kalau misalnya dari pemikiran gua mungkin karena lagi COVID-19 juga studio mungkin gak banyak yang buka, terus mungkin orang lebih nyaman untuk ditato di zona nyamannya mereka, mungkin di rumah mereka, di tempat personal space-nya mereka. Betul. Karena mungkin untuk mengurangi resiko terpapar virus dan segala macamnya, jadi mungkin orang lebih nyaman buat nato di personal space-nya juga sih kalau menurut gue. Nah, makanya gue came up with that idea, ditambah lagi dengan kondisi COVID, jadi ya lebih mendukung aja dengan idea itu. Berarti kalau lu nanti udah punya modal nih Lin, udah bisa buka studio. Tadi kan lu bilangnya selalu kan karena belum punya modal, belum ada studio, makanya lu melakukan itu. Berarti kalau misalnya lu udah cukup modal lu buat buka studio, lu nggak akan mau dipanggil lagi untuk datang ke tempat orang? Sebenarnya gue jujur gue belum ada pandangan ke sana ya. Cuma mungkin gue sempat terbesit beberapa kali kayak mungkin bukan gue buka studio gue pribadi, tapi gue kayak pengen gue nato sama beberapa tato artis lain, gue sama teman-teman gue yang nato juga. Kita punya studio, kita sama-sama nato di situ aja. Jadi kayak lu kalau misalnya lu mau terima home service ya it's up to you aja. Masih tetap lah home service-nya. Pasti ada kemungkinan kita kan maksudnya kalau emang dia mau nato terus menurut kita budgetnya lumayan, rezeki kenapa enggak gitu. Iya. Betul. Dan itu sebenarnya tetap harus dijalanin sih Lin. Kayak gitu ya home service itu ya kayak. Iya, karena itu soalnya ide gue menarik. belakangan gue pernah terakhir gue ada klien nanyain dia mau nato, mau ngeblok kakinya hitam semua. Dia punya tato tapi dia nggak suka, dia pengen ngeblok semua tatonya hitam. Nah terus dia nanya kan lu natonya di mana gini-gini, gue bilang gue natonya ada di coffee shop di daerah sini. Terus dia bilang cuma gue sekarang lagi di sini nih, bisa nggak ya kira-kira lu natonya di apart gue kasih entar uang makan dan segala macamnya, uang jalannya. Dia bilang kayak gitu, soalnya gue lebih nyaman natonya di personal space gue karena natonya juga lama. Dia bilang ngeblok, karena ngeblok kan lama banget ya. Nah dari situ juga gue mikir, oh iya kayaknya personal space itu tempat lu nyaman itu sebenarnya penting gitu. Zona nyaman itu penting, betul. Karena gue harus dilanjutin. Karena gue sama gue nato juga, gue ada nato di studio, ada nato di rumah tukang tatonya. Dan dari semua gue nato selama ini, gue lebih nyaman waktu nato di rumah tukang tatonya. Karena duduknya sila, bisa duduk sila, nggak harus kaku di kursi tato gitu, nunggu gitu. Tato, dari semua klien-klien Linda ini paling lama berapa jam Linda pernah nato satu sesi ini? Ada yang hampir 6 jam deh. 6 jam? Ada. Wow. Nggak ada break? 6 jam ditusuk jarum. Wow. Itu juga, iya sejarum. Sejarum 6 jam guys. 2 tato sih itu. 2 tato, natonya 2 tato. Terus orangnya udah nggak kuat kan. Iya. Jadi akhirnya bikin outline gambarnya doang, terus beberapa minggu kemudian baru lanjut lagi. Itu yang bikin nggak kuat apa gitu ya kayak? Mungkin sakitnya atau apa kali. Karena kan kalau misalnya ditato itu dia ketika ditato dia bengkak bang. Bengkak. Nah, yang sakitnya itu karena udah lama, udah bengkak, terus harus ditusuk lagi gitu. Oke. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan lagi, area mana yang pernah Linda lakukan yang bagi Linda tuh interesting banget ya, tumben-tumben banget nih ada area di sini nih. Ada. Apa jadi gue pernah natoin temen gue sih sebenarnya ya. Jadi dia nato di bawah pusar. Di bawah pusar. Sebenarnya nggak aneh sih, menurut gue itu nggak aneh sama sekali, nggak aneh. Interesting lah ya. Yang bikin interesting adalah karena gue masih pemula dan dia berani nato ke gue. Dan gue belum punya nama gini, maksudnya kan kayak masih newbie banget lah gitu. Ya terus gue jadi kayak ngerasa dia trust gitu sama gue. Boleh nanya nggak nato apa tuh di bawah pusar? Dia nato apa sih namanya, jangkar. Jangkar. Iya. Keren juga nato jangkar. Ini cowok nih pasti. Cowok. Kan langsung gua tahu. Cewek juga. Tapi kalau ke daerah tertutup lebih banyak cewek malah. Oh gitu. Iya. Kenapa gitu tuh? Kalau cewek tuh ya basic sih ya, natonya paling yang di belakang, di bawah sini nih, terus di dada. Ya, di samping gitu sini, kan, dada ya. gitu lah ya, standar ya. Nah, gue mau nanya, itu kan ketutup. Terus fungsinya dia buat nato nih, gue kan awam ya, gue nggak tahu. Fungsinya tuh buat apa gitu loh? Kalau dia nato tapi ditutup.
Soalnya kalau gue pribadi sih gue ngerasa tato itu nggak harus intinya poinnya adalah untuk dipamerin ya. Karena lu ngeliat diri sendiri, gue punya tato kayak gini, suka deh gue. Itu lu juga bisa, lu puas dengan diri lu sendiri aja. Nah, jadi kalau menurut lu nih Lin, hubungannya tato sama kenakalan tuh apa? Bukannya gue menstereotipkan, tapi maksudnya kayak mungkin ya kalau zaman dulu tuh kan yang identik sama tato mungkin anak jalanan gitu-gitu ya, maksudnya kayak yang preman-premanan gitu ya. Sementara kan sebenarnya dengan zaman yang udah berkembang sekarang, tato itu seni. Sebenarnya iya suatu sarana, suatu media untuk mengekspresikan diri lu sendiri gitu. Jadi masa mereka aja dengan kehidupan seperti itu bisa mengekspresikan diri mereka dengan luasa, tapi kita nggak boleh gitu kan? Apa bedanya sebenarnya kan? Gak ada masalah. Cuma gara-gara stereotip seperti tadi aja. Jadi orang-orang mikirnya, ih ngapain sih tatoan? Gitu bandel gitu. Betul. Jadi ingat ya guys, persepsi itu ada dari berbagai macam sisi ya. Dan do what you have to do ya kan. Sama gue pengen nambahin sih, mungkin gara-gara kayak yang tadi lu bilang kan, lu takut nato, lu takut ditolak kerja. Nah jadi kesannya kayak lu kalau misalnya nato lu gak mikirin masa depan, gimana lu kerja ntar. Iya gak mikir masa depan. Iya gitu. Sementara kalau misalnya menurut gue kayaknya sekarang banyak sih usaha-usaha startup yang tato itu bukan masalah lagi. Betul. Terus kayak menurut gue saran kalau misalnya emang takut, lu pengen banget nato tapi takut ntar kerja nggak diterima, ya nato aja tapi di tempat tertutup yang lu ketika pakai baju kerja nggak kelihatan, nggak sulit. Betul. Nanti buat siapa? Kayak tadi tuh ya, jangkar di bawah pusar tuh, contohnya tuh tertutup banget tuh guys. Jadi nggak usah khawatir ya mau terima kerja apa enggak. Dan yang gue bingung jangkarnya nunjuk kemana kok arahnya? Ya mungkin ke kiri atau ke kanan. Tanda panah atau nunjuk. Tanda panah. Nah oke, thank you Linda ya, keren banget penjelasannya soal tato. Jadi dunia tato itu memang sangat interesting ya guys ya. Ya Daniel ya. Dan memang ini satu momen nih, satu ide juga. Kayak contohnya mobile tato artis. Karena memang setahu kita juga selama ini apa Daniel? Tato itu di studio. Tapi ternyata ini buktinya seorang Linda bisa kok mobile. Dan tato bisa di kasur, bisa di sofa, bisa di mana terserah yang ini nyaman yang klien. Yang penting intinya klien lu percaya sama lu percaya sama klien lu. Kepercayaan dan zona nyaman itu juga sama gue ya. disclaimer juga nih, misalnya gue tato artis yang udah suhu banget di luar sana, I'm very sorry ketika misalnya gue ada penjelasan gue yang miss. Soalnya gue belajar juga learning by doing gitu. Learning by doing. Itu keren banget tuh. Gue ngerasa seiring berjalannya gue pasti improve, dan gue ngerasa gue yakin gue bakal nyampe di titik dimana gue udah pede lah sama kinerja. Dan gak apa-apa, yang kita mau angkat juga sebenarnya kan nilai perjuangannya seorang Linda ini sambil kuliah tapi masih sempat ngerjain tato. Bahkan kuliahnya jurusan apa, Lin? Komunikasi. Komunikasi nyambungnya apa ke tato gitu kan? Bisa. Kalau nanti itu kan hobi, kalau komunikasi itu kan ya jurusan buat tato kerja lah jatuhnya kan. Gue komunikasi gambar di kertas aja nggak bisa kalau gambar di kulit. Tapi itu perlu komunikasi tahu. Kan lu harus bisa menjalin koneksi dengan klien lu supaya klien lu nyaman. Dan berkomunikasi lewat gambar. Maksud gue tuh ngegambar di kertas aja kita komunikasi kan nggak bisa blackboard. Ini kan di kulit. Form of communication juga. Ya jadi gini, kalau bisa ngegambar gitu loh. Dari mana ilmu ngegambarnya? Kalau misalnya gambar sih sebenarnya gue nggak bisa dibilang gue jago gambar gitu ya, enggak sih. Tapi gue kalau gambar-gambar cuma sekedar gambar-gambar sih gue suka gambar-gambar pas lagi di kelas gabut gambar. Cuma kalau buat natonya ya awalnya belajar dari gue ngeliatin orang yang natoin gue, terus gue belajar dari teman-teman gue yang nato juga, terus nyoba-nyoba sendiri di kulit. Kan pertama juga gue nyoba di kulit sendiri kan, jadi at least gue mikirnya resikonya di gue. Gue nyobain, ternyata gini loh dalamnya sampai supaya bisa dia tintanya nyantol gini-gini segala macam. Belajarnya dari situ sih. Jadi berawal dari keinginan untuk belajar, keinginan untuk maju. Ini kan learning by doing. Learning by doing, keinginan untuk mencoba sesuatu hal yang baru dan malah menjadi satu bisnis nih. Dan udah berjalan. Klien juga sudah banyak setahu saya nih. Linda klien udah puluhan bahkan setahu saya. Bahkan ada yang satu orang tuh sampai beberapa kali nato ngelanggan lah ya Linda. Iya, bolak-balik. Mungkin gara-gara gue masih promo price kali ya. Masih memang ada promo price ya. Ini promo price sekarang ini kan yang 8.000% itu. Sampai kapan? Sampai gue ngerasa portofolio gue cukup banyak untuk jadi ini. Berarti masih promo price, bisa langsung aja hubungin IG-nya tadi Anima Mundi. Anima Mundi. Udah di spelling berkali-kali ya tadi ANIMAMUNDEE. Mundi. Lin, gue mau tanya satu lagi dan pertanyaan gue terakhir deh.
boleh sharing nggak tips-tips untuk orang yang pengen nato nih untuk for the first timer nih, ada tips-tipsnya nggak? Kalau gue pribadi, gue ngerasa nato buat the first time itu yang penting intinya boleh sih kalau masalah personal meaning itu tergantung lu ya, lu pengen natonya ada meaningnya atau enggak ada masalah. Cuma pikirin kayak sematang mungkin gambarnya ini udah sesuai nggak ya sama yang lo pengen. Pikirin lu abis ini kemungkinan nato lagi nggak ya, pengen natonya banyak nggak ya, jadi posisi tatonya juga dipikirin gitu. Terus konsep tatonya, soalnya nato for the first time itu kan pasti ada kemungkinan lu bakalan bisa nyesel gitu. Jadi dipikirin sematang mungkin sampai lu yakin nggak lu bakalan nato, soalnya sayang kalau misalnya lu nato ternyata endingnya dihapus terus. Jadi soalnya ini komitmen. Biar tidak ada penyesalan. Betul ya. Karena penyesalan itu selalu datang di belakang. Kalau di awal pendaftaran, kalau di awal baru kita dapat banyak makna yang dalam nih di percakapan kita di hari ini ya. Keren. Oke Linda, thank you banget ya. Ya, jadi kita tutup saja mungkin ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bareng kita di Dapet Channel. Dapet banget. Bye.